bahwa kalau 1 miliar itu belum terlalu besar sebenarnya. Paham nggak sih maksudnya, teman-teman? Nah, sekarang teman-teman ya, selamat datang semuanya. Hari ini di chapter 1 itu akan berbicara soal winning mindset. Kenapa kita berbicara winning mindset? Karena dasar dari segala sesuatu itu adalah mindset, teman-teman. 80% kegagalan dan keberhasilan orang dari mindset. Bisa sampai kalau Anthony Robbins bilang 95. 95% is about mindset. 5% itu cuma strategi dan action. Artinya mau 80 mau 95, mindset adalah hal yang utama. Jadi kalau saat ini keadaan kita tidak seperti yang kita inginkan, berarti kita punya masalah dengan pola pikir kita. Nah, di sini saya nggak cuma mau mengajarkan mindset, tapi winner mindset. Cara berpikir seperti seorang leader. Apa itu winner mindset? Winner mindset itu melihat peluang itu bukan hambatan. Berapa banyak di antara kalian yang setiap ada problem, udah problem itu aja yang diulas-ulas terus. Seorang winner mindset atau seorang leader berpikirnya bukan cuma cari untung, tapi apa? Long term, berpikir panjang, jangka panjang. Ingat selalu yang saya bilang, build people, let people build the business. Artinya kamu membangun manusianya, mungkin nggak dapat untungnya hari ini. Tapi kalau tim kamu mandiri dan dia jalan sendiri karena kamu bantu, apa coba yang terjadi? Yang saya bilang tadi, jangan salah juga mengalokasikan. Leader itu harus smart. Kamu membantu itu untuk pengembangan dia. Nah, jadi kunci utamanya seorang winner mindset itu adalah apa? Confidence, percaya diri, komitmen, dan resilience. Ciri-ciri mindset seorang leader. 1, visioner. Selalu melihat big picture, gambaran besar. Tidak mudah goyah. Perhatikan kalau saya dari dulu, saya selalu kasih visi sama kalian kan. Apa visinya coba? Mencetak professional networker. Betul. Visinya bukan buat saya. Visinya buat industri. Mencetak profesional network marketer. Saya udah bilang, manajemen keuangan. Kamu dapat komisi 500.000, sisihkan 30%. Dapat 1 juta, sisihkan. Buat operasional, buat pengembangan diri, beli buku, ikut training. Bukan digas semua. Jadi harus punya gambaran besar, visi yang besar. Kamu apa visi kamu? Kamu catat visi kamu. Apakah visi kamu cuma untuk buat kamu kaya atau pengen punya dampak? Bukan hanya terhadap kamu dan timmu aja. Nah, selain visioner, dia punya growth mindset. Growth mindset itu tahu apa? Fokus belajar berkembang, bukan takut gagal. Sekali lagi ada kalimatnya di sini. Fokusnya belajar dan apa? Berkembang. Coba highlight itu. Belajar dan berkembang. Coba tanamkan ke dalam pikiranmu tuh. Leader, winner mindset, selalu belajar dan berkembang. Nggak stuck dia. Saya masih belajar. Kenapa saya mau belajar? Karena saya mau belajar seperti Elon Musk. Elon Musk sebelum sekaya ini dia, tahu nggak dia baca buku berapa sehari? Dia baca buku 2 sehari, Elon Musk. Ya saya mau niru dia, walaupun belum bisa sehari saya baca 2. Tapi saya harus akan mengikuti seperti dia. Aduh bang, aku nggak suka baca. Sukanya cuma denger nonton YouTube gitu kan. Ayo, yang berpikir begitu ngaku kau. Yang setelah saya ngomong tadi itu, yang sedetik kamu bilang, aduh aku kok nggak suka baca ya gitu. Terus yang ketiga, tidak bergantung pada motivasi. Kalau ada leader yang memberikan motivasi, ceramah baru jalan. Saya sering disebut motivator. Saya tuh sebenarnya paling gak suka dibilang motivator. Karena saya bukan motivator. Saya edukator. Kenapa saya bilang saya trainer dan coach? Karena saya adalah praktisi. Bukan memotivasi Anda supaya Anda jalan. Kamu kalau mau nyari motivator, kamu buka YouTube banyak sekali motivasi-motivasi. Motivator terbaik itu adalah ketika bangun pagi setelah kamu berdoa, cek rekening kamu. Masih banyak nggak? Atau sudah habis? Itulah jadi motivasi kamu. Get job done. Setiap orang sukses itu ada polanya. Elon Musk ada polanya. Mark Zuckerberg ada polanya. Semua mereka itu doyan baca. Emang kurang kerjaan mereka doyan baca? Ya karena mereka tahu itu membentuk mindset. Mindsetnya jadi terstruktur. Nah tapi kalau kamu mau jadi winner mindset, kamu harus merubah habit itu. Nggak gampang, tapi fight untuk itu. Terus berani mengambil keputusan. Ini orang network tuh selalu ragu-ragu bertindak. Kalau keputusan kamu itu salah pun nggak apa-apa, tinggal kita perbaiki kan gitu. Satu lagi, ya tanggung jawab 100%. Jadi tidak menyalahkan tim, upline, downline, sistem perusahaan. Kamu jangan menyalahkan, salahkan dirimu sendiri kalau ada yang salah gitu loh. Koreksi, introspeksi diri.
Jadi kalau saya udah yakin saya mau maju dari bisnis ini, saya akan fight. Ini bisnis saya. Kalau tim saya nggak ada yang mau jalan, saya cari tim baru. Kalau leader saya pindah, saya nggak peduli. Ini cara berpikir yang sehat. Mimpi-mimpi kamu, keluarga-keluarga kamu ya jalan. Biarpun kamu tinggal sendiri di perusahaan itu, kamu jalan. Itu baru winner mindset. Ngeri nggak tuh? Nah, sekarang kita mau cara melatih winner mindset itu gimana? Nah, ini yang sering saya lakukan. Mulai dengan self-talk. Karena saya tuh banyak ide, kayak ngomong sendiri gitu. Dan makanya saya selalu apa yang saya ingat satu ide atau satu momen di situ saya langsung voice note. Tapi itu kayak di pikiran tuh tak kemana-mana gitu. Dan biasa banyak ide tuh dapat di situ saya. Termasuk ELP dan lain-lain semua itu dapatnya di situ. Kamu bisa kayak self-talk kepada diri kamu. Misalkan selalu kalimat kamu sering bilang saya belum bisa. Misalkan saya gaptek. Kamu harus ganti narasinya. Kamu harus belajar mereprogram pikiran kamu. Yang tadinya bilang saya belum bisa, kamu ganti narasinya. Contohnya nih, saya sedang belajar. Kadang-kadang kalau kita bilang saya langsung bisa. Nah, karena kalau sampai kamu mempertanyakan itu, berarti memang kamu harus banyak self-talk itu. Makanya perlu kamu kata berproses. Kenapa kamu bikin kata berproses? Supaya alam bawah sadar kamu yang programnya sudah rusak selama ini, itu kayak, oh iya ya berproses. Jadi kayak menerima gitu. Gimana bisa realistis 100 juta, 200 juta sebulan, 500 juta sebulan, 1 miliar sebulan. Membayangkan aja dia takut coba. Membayangkan itu gratis loh. Nggak bayar loh. Nggak diminta kau bayar. Itu aja dia takut dia. Jadi melatih winner mindset itu salah satu. Itu dengan self-talk. Next. Nah, biasakan bertindak seperti leader. Berani mengambil keputusan tanpa menunggu arahan. Jadi, bertindak tuh seperti leader, ada namanya tuh istilahnya tuh ya. Dari saya dulu belajar dulu itu namanya istilahnya gitu. Self future. Jadi kita belum menjadi apapun, kita sudah memikirkan. Saya tuh lagi nyari sebenarnya. Kamu tahu nggak? Dulu saya pernah nggak mau main network lagi 1 tahun. Saya lagi anti banget dengan namanya network marketing. Dan saya buka toko handphone di ITC Kuningan. Tapi karena setahun saya udah banyak keluar duit di situ, asik gagal-gagal terus. Akhirnya 2014 saya mulai lagi network marketing. Saya udah sengaja foto. Ini kan 2000 berapa nih di Facebook nih. Jadi saya sengaja foto ini dulu nih ya. Ini ketika nanti kalau saya berhasil lagi ini jadi testimoni gitu loh. Kalian bisa bayangkan nggak? Ini tahun 2013 loh ini. Jadi ketika saya nanti udah jadi top earner lagi, saya akan bisa bercerita gitu loh. Jadi udah disiapkan story-nya. Jadi bukan waktu sukses ya, dari nggak susah, dari susahnya udah diceritakan gitu. Udah disiapkan. Real kan? No hoax ini kan? Nah, ini 2015 nih. Kamu lihat nih. Ini kelihatan nggak 2015 tuh? Itu udah table talk itu 2015. Table talk. Padahal baru join loh itu, udah pakai batik, gaya-gaya leader coba itu. Kelihatan nggak? Ini baru join ini. Baru sebulan join, tapi gayanya udah kayak gaya leader. Nah, ini baru sebulan udah bikin BOP nih, lihat deh. Jadi makanya aku bilang, dari awal kalian harus berpikir seperti leader. Bertindak seperti leader. Nah, ini yang saya maksud, surrounding yourself dengan orang-orang yang mendukung. Karena kalau kita semakin sering bergaul sama orang yang negatif, orang yang gak mau bertumbuh, ya kita juga ke bawah. Ini yang kelilingi dirimu dengan lingkungan yang mendukung. Tapi ini gak dibuat-buat loh teman-teman. Kalian percaya gak? Orang susah bergaul dengan orang susah loh. Orang sukses pasti bergaul sama orang sukses. Kalau kamu saat ini menuju sukses bergaul sama orang susah, kau ketarik loh jadi susah. Minimal ketarik mentalnya dulu. Mindsetnya rusak dulu. Baru nanti realitanya. Saya kalau ngomong di sini susah dan enggak itu bukan hanya materi ya teman-teman ya. Don't get me wrong. Aku mau nanya sama kalian. Kalau orang seperti Elon Musk, Bill Gates, kalau tiba-tiba dia miskin lagi sekarang nol dia, pindah dia ke Afrika, percaya nggak kamu 1-2 tahun lagi dia kaya lagi? Terus tiba-tiba dia pindah ke Papua, kamu percaya nggak dia sukses lagi? Apa yang membedakan? Nggak ada modal, dia sama seperti kalian. Yang membedakan cara berpikir. Ada sedikit kompetitif nggak apa-apa. Namanya leader berkompetisi nggak apa-apa, jangan baperan. Jadi orang-orang network itu terbiasa bergaul dengan orang positif. Normalnya kan seperti itu. Tapi kalau toxic, sebaiknya jangan kasih tempat. Antara kita mengorbankan satu orang atau mengorbankan seluruh tim. Kan itu ya permasalahannya sekarang. Leader itu berani berpendapat, berani berargumen, bukan menyimak. Mindset leader itu bukan menyimak.
Jadi takeaway and call to action-nya. Kesimpulannya, leader bukan dilahirkan tapi dibentuk dari mindset yang benar. Memang ada istilah leaders, born to be leaders, lahir menjadi leader. Tapi leader itu bisa dipelajari, dibentuk dari mindset yang benar. Saya kan selalu bilang, untuk menguji leadership kalian, leader punya pengaruh, punya follower. Untuk menguji, kalau kamu yang punya pengaruh, minimal kamu nggak usah pengaruhi orang di sosial media dulu deh. Kalau kamu mau ngetes leadership kamu tes bagaimana kamu mempengaruhi tim kamu, mempengaruhi orang di satu perusahaan kamu, yang di sekitar kamu, yang sudah kamu kenal baik. Terus kalau mereka punya jawaban, misalkan mempengaruhi mereka, misalkan belajar di ILP, itu paling gampang. Jawabannya sederhana. Satu, karena kamu memang tidak punya pengaruh terhadap timmu. Yang kedua, dia nggak melihat perubahan dalam dirimu setelah kamu belajar di ILP. Coba kamu setelah belajar di ILP, tiap hari closing, dan kamu menjadi top sales, nggak usah kamu pengaruhi, semua pasti ngikut belajar ke sini. Itu sebenarnya cara leader. Kamu tahu nggak strategi marketing saya apa? Kenapa dari dulu saya fokus menciptakan orang-orang sukses? Karena kalau kalian sukses dari ILP, karena ILP jadi tempat kalian belajar dan kalian sukses di perusahaan kalian, saya nggak perlu promosi. Kalian akan promosi sendiri, ngomong sendiri. Sama timmu, buat tim kamu mandiri, bantu dia dapat duit. Dia nggak akan kemana-mana, dia akan besarin timnya. Itu prinsip network marketing yang saya bawa ke sini. Bukan dari awal mau ngambil, memanfaatkan, bantu dulu dia. Jadi tidak ada sukses instan. Yang adalah mindset yang benar dan eksekusi konsisten. Saya selalu bilang network marketing itu gak gampang, terutama buat pemula. Siapa yang bilang gampang? Tapi, masih ada komanya. Memang gak gampang, tapi bisa dipelajari dan layak untuk diperjuangkan. Nah, itu kuncinya. Network marketing tidak gampang, tapi layak untuk diperjuangkan. Teman-teman, kita lagi berbicara soal winner mindset ya. Winner mindset itu nggak ada yang gratis, mahal dan segala, nggak ada di sini gitu loh. Nggak ada. Paham ya teman-teman ya? Leader itu nggak ngeliat uang kecil. Ngerti nggak? Jadi itulah kesimpulannya untuk materi kita yang pertama, winner mindset. Sukses buat Anda semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.